Baik, kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Mohon maaf, kita agak vakum. Saya memang terlalu sibuk benar dengan kegiatan kerjaan saya. Materi sekarang adalah manfaat membaca, motivasi membaca, dan langkah-langkah persiapan membaca. Yang pertama adalah membaca adalah proses yang melibatkan aktivitas fisik dan mental. Salah satu aktivitas fisik dalam membaca adalah saat membaca menggerakkan mata sepanjang baris-baris tulisan dalam sebuah teks bacaan. Jadi aktivitas fisik dalam membaca itu adalah menggeraknya mata ketika mata mulai mengeja huruf demi huruf terus kemudian menjadi kata menjadi kalimat dan lain sebagainya, sehingga tersebut akan menjadi teks bacaan yang kalian pahami setelah proses membaca. Membaca melibatkan aktivitas mental yang dapat dijamin pemerolehan pemahaman menjadi maksimal. Jadi melalui membaca kita akan menjadi tahu, akan menjadi paham tentang apa yang kita baca. Tentu pemahaman kita akan semakin kuat ketika kita semakin banyak membaca. Maka dari situ cintai, tanamkan pada kebiasaan-kebiasaan kalian agar kalian menjadi seorang yang biasa dalam proses membaca. Karena tidak ada ruginya bagi orang yang suka membaca itu. Membaca bukan hanya sekedar menggerakkan bola mata dari margin kiri ke kanan, tetapi jauh dari itu, yakni aktivitas berpikir untuk memahami tulisan demi tulisan. Mata menggerakkan dari kiri ke kanan, mata mengeja huruf per huruf, kata per kata, terus kemudian menjadi kalimat. Yang paling rumit adalah bagaimana aktivitas berpikir itu terus menumbuhkan pemahaman tentang apa yang dibaca. Maka dari situ, proses membaca itu harus didukung oleh situasi dan tempat yang sama-sama mendukung pada proses tahapan membaca. Kalau lagi sedih misalkan, kita memaksakan membaca, maka susah akan muncul pemahaman-pemahaman seperti itu. Selanjutnya, manfaat membaca. Yang pertama adalah meningkatkan kadar intelektual. Jelas ya. Jadi semakin banyak membaca, maka kita akan semakin memahami, akan semakin menguasai terhadap apa yang kita baca. 1 kali membaca, 2 kali membaca, 3 kali membaca, pemahaman kita akan semakin dalam terhadap sesuatu yang saat itu kita membaca apa. Yang kedua adalah memperoleh berbagai pengetahuan hidup. Jelas. Memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas. Jadi membaca itu adalah jendela dunia, buku itu adalah jendela dunia. Semakin dekat dengan buku, maka kalian akan semakin melihat dunia itu seperti apa. Maka itu saya katakan kali lagi, ayo kita tingkatkan kegemaran membaca daripada kalian itu. Memperkaya perbendaharaan kata, jelas. Mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia melalui koran misalkan, melalui media online misalkan. Terus meningkatkan keimanan. Ini untuk bacaan-bacaan yang sesuai dengan keilmuan keagamaan kita, Islam. Mendapatkan hiburan. Jelas ya, kita membaca cerpen, kita membaca komik misalkan yang kita suka. Setelah kita proses membaca, maka kita akan merasa terhibur dengan apa yang kita baca. Next. Motivasi membaca. Motivasi membaca adalah salah satu hal yang efektif untuk menambahkan pengetahuan kita. Buatlah diri Anda menjadi orang yang gemar membaca. Karena orang yang gemar membaca akan lebih mudah mendapatkan pengetahuan. Ingat ya, sudah saya sering katakan di sini bahwa orang yang suka membaca, orang yang gemar membaca, dia akan mendapatkan pengetahuan yang lebih daripada mereka yang hanya membaca sewajarnya saja. Tanamkan pada diri kalian suka untuk membaca itu ditingkatkan. Jadi jangan hanya membaca statusnya WA-nya teman, perbaharuan status pagi-pagi dibaca semua. Jadi jangan hanya itulah, membaca buku, membaca apa yang mendukung terhadap pengetahuan kita, membaca media-media online, berita-berita tentang pembaharuan di negara kita atau dunia. Peranan motivasi dalam membaca. Motivasi psikologi dan sosiologi. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan jasmani manusia misalnya,
kebutuhan makan, minum, hiburan dan lain sebagainya. Jadi membaca tidak termasuk kebutuhan-kebutuhan fisiologis. Kebutuhan akan keamanan, misalnya kebutuhan bebas dari ancaman, rasa takut, semua jenis bahaya. Anak-anak atau peserta didik membutuhkan keselamatan berupa perlindungan. Jadi kita akan membaca hal itu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan ini. Kebutuhan kasih sayang misalkan, ini merupakan dorongan agar dicintai, afeksi yang bertalian dengan orang lain. Jadi kita akan menjadi tahu tentang kebutuhan-kebutuhan ini, salah satunya adalah kita dengan cara membaca itu. Next, kebutuhan penghargaan merupakan dorongan akan keterapan dasar keteguhan, dihormati orang lain dan penghargaan lainnya. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan manusia untuk menggambarkan diri, membuat kesuksesan yang nyata, mewujudkan potensi-potensi yang dimiliki. Kebutuhan akan mengetahuinya, kenyataan, kesadaran, kebutuhan atau informasi, kebutuhan untuk mengetahui sesuatu. Jadi ini yang mendorong seperti ini, yang mendorong motivasi peranan ketika kita ingin membaca. Kebutuhan fisiologis misalkan, kebutuhan akan keamanan. Maka untuk mengetahui hal itu salah satunya adalah kita harus membaca semua literatur yang ada hubungannya dengan fisiologis, keamanan, kasih sayang dan lain sebagainya. Next, seperti itu. Oke, next. Status ekonomi dan budaya sebagai faktor motivasi. Sebagai peserta didik berusaha untuk mendapatkan penghargaan dan perhatian dari guru atau orang tua. Mereka umumnya tidak mau mengecewakan orang tua. Jadi sudah sering ya orang yang sukses, orang tuanya orang yang tidak mampu, terus kemudian dia menjadi sukses, terus belajarnya menjadi giat karena ingat dengan pekerjaan orang tua. Banyak di tetangga-tetangga kita misalkan kejadian-kejadian orang anaknya kaya tapi tidak suka belajar untuk melanjutkan pendidikannya, tidak ada motivasi. Jadi beda halnya dengan orang yang tidak punya, misalkan contoh ini ya. Jadi lebih suka belajar karena tahu bagaimana rasanya susahnya mendapatkan uang dan modal untuk belajar itu. Penyesuaian aktivitas bagi minat kemampuannya. Minat adalah sesuatu yang disenangi tanpa terikat atau terpaksa. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap belajar peserta didik. Dengan demikian, bila bahan bacaan yang baru diberikan guru sesuai dengan minat dan kemampuannya, anak-anak akan semakin terus banyak membaca dan belajar. Jadi saya suka tentang tokoh-tokoh antagonis misalkan, maka literatur bacaan kita akan mencari sesuatu yang berceritakan tentang peran-peran antagonis itu. Jadi ini masuk ke penyesuaian aktivitas bagi minat dan kemampuannya. Oke, sampai di sini ya. Memperhatikan keinginan peserta didik. Guru membantu meningkatkan rasa percaya diri serta perasaan dalam diri peserta didik bahwa dirinya diperhatikan dan dihargai. Hindarilah guru mengkritik peserta didik dengan kata-kata yang tidak pantas dan menyinggung hatinya. Guru pun harus memperhatikan peserta didik dengan memberi buku dan yang menarik keinginan, minat, dan bakat mereka. Ini terutama anak SD, anak SMP, SMA, itu harus seorang guru harus mengetahui bagaimana keinginan-keinginan tentang peserta didik. Kuliah misalkan, saya paham anak-anak kuliah, anak-anak mahasiswa sekarang melalui kuliah daring ini. Ketika daring yang dipikirkan adalah tugas, adanya tugas resum dan lain sebagainya. Padahal belum dijelaskan sudah ada tugas ini. Jadi saya tidak memberikan tugas, namun ingat baca. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim voice message ke WA ya, WA group. Jadi itu cara kita, bukan diketik ya pertanyaan, pahami ya. Oke, next. Langkah-langkah persiapan membaca, tahapan pra membaca. Kegiatan pra membaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum peserta didik melakukan kegiatan membaca. Fokus kegiatan pembelajaran pada tahap membaca prabaca adalah untuk membangkitkan skemata peserta didik tentang topik atau peserta sehingga mata materi sehingga peserta didik dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Jadi tahap pra membaca ini apa saja yang harus di prabaca ini harus disiapkan, apa saja yang harus kita lakukan.
agar peserta didik nanti ketika masuk kepada proses membaca, dia menjadi seorang yang siap untuk membaca. Tahapan pra membaca merupakan tahap yang dilakukan sebelum membaca. Tahap ini mencakup hal-hal antara lain penentuan tujuan membaca, biasanya ada tugas terkait A misalkan, maka mahasiswa itu akan mencari literatur buku yang berhubungan dengan A, jawaban-jawaban A. Jadi harus ketahui penentuan tujuan membaca itu. Penentuan apa yang akan dibaca. Jadi kemudian setelah ada tujuan, kita akan masuk kepada apa yang kemudian menjawab terkait tentang pertanyaan-pertanyaan yang mencakup A. Maka kita akan membaca buku-buku yang berhubungan dengan A itu. Persiapan mental, psikologi. Ini penting ya. Jadi orang yang marah, orang yang sedih, orang yang ditinggal pergi oleh pacarnya, orang yang lagi disakiti oleh pacarnya, misalkan marah dan lain sebagainya, maka dia tidak akan menjadi maksimal jika harus dipaksakan untuk menjadi seorang pembaca. Persiapan fisik harus sehat, tidak boleh sakit, dan lain-lain. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pra membaca, maka harus dilakukan. Apapun bentuknya, harus dilakukan itu. Karena pra membaca ini akan berpengaruh terhadap proses membaca nanti ketika dilakukan pembacaan. Oke, next. Tahap saat membaca. Tahap ini merupakan tahapan inti melibatkan beberapa aspek, yaitu keterampilan yang bersifat mekanis. Aspek ini mencakup beberapa hal seperti berikut: pengenalan huruf-huruf, jelas kalian sudah paham ya. Pengenalan unsur-unsur linguistik, fonem, morfem, frase, klausa, kata, kalimat, dan lain-lain. Ini kebahasaan ya. Terus pengenalan hubungan, korespondens, pola ejaan yang bunyi, kemampuan menyuarakan bahan tertulis. A-I-O-E-O-nya itu harus dipahami. Terus kecepatan membaca ke taraf lambat. Kalau membaca agak lambat, kita pahamnya seperti apa. Kalau membaca agak cepat, kita pahamnya seperti apa. Itu yang harus kita lakukan. Next. Keterampilan yang bersifat pemahaman mencakup yang pertama memahami pengertian sederhana, leksikal, gramatikal, dan retorikal. Memahami signifikansi makna, antara lain maksud dan tujuan pengarang, jelas ya, relevansi. Terus evaluasi atau penilaian. Setelah membaca, maka kita akan mengevaluasi isi atau bentuk-bentuk tulisan itu. Kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan kondisi. Oke, next. Tahap pasca baca. Nah ini. Jadi ada 3 tahapan ya, pra membaca, proses membaca, terus kemudian pasca baca. Maaf ya, flu. Tahap pasca baca. Pasca membaca merupakan tahap yang dilakukan setelah kegiatan membaca. Tahapan-tahapannya dilakukan antara lain: menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bahan bacaan. Kalian membaca, di awal sudah dijelaskan, kalian akan menemukan jawaban sesuai dengan apa yang kalian inginkan, yang kalian akan temukan. Maka di tahapan pasca membaca ini, kalian akan menjawab dari pemahaman-pemahaman yang kalian lakukan daripada proses membaca itu. Itu ya. Jadi pertanyaannya misalkan, apa yang dikatakan dengan, apa yang dimaksud dengan keterampilan membaca? Maka kalian akan temukan jawaban itu ketika setelah proses membaca, masuk ke tahapan pasca membaca itu. Menceritakan apa telah yang dibaca kepada orang lain. Nah, diskusi ya. Pemateri itu memperdalam keilmuan tentang suatu poin penting pokok pengajaran, pembelajaran, diskusinya, maka sebelum diskusi dia akan membaca, dan setelah proses membaca pemahaman dia akan menjelaskan kepada orang lain. Menuliskan kembali apa yang telah dibaca, jadi makalah, jadi tulisan-tulisan artikel, dan lain sebagainya. Next. Tips persiapan sebelum membaca ya. Pertama, pilihlah waktu yang tepat. Waktu yang tepat ya. Kedua, pilihlah tempat yang tepat. Tempat ya. Ketiga, ciptakan suasana lingkungan yang tepat. Lingkungan. Keempat, suasana hati yang tepat. Ini psikologis. Oke. Next. Terima kasih. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim voice. Mudah-mudahan ilmu kita
yang ilmu yang kita dapatkan akan menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat. Nanti saya akan kirimkan Google Form, misalkan ketika ada tanggapan-tanggapan harus membuat di situ. Ingat, Google kalau ada pertanyaan jangan diketik tulis di grup, tapi pakai voice ya, message voice di grup WA. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.